Nunukan terdapat 3 desa yang sebagian wilayahnya masuk ke wilayah Malaysia. Ini petanya nih, Pak. Pada 3 desa ini aku cuma mau bilang, sanggup kalian ya main tunggal len nyebrang-nyebrang kayak gitu aja, nggak kalian ajak kami. Bagi kita rakyat Malaysia, you are welcome. Kita menyambut kedatangan mereka dan apa yang mengejutkan, respon dari mereka, mereka berbesar hati, bersyukur kerana dapat menjadi wilayah Malaysia. Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? Sungguh beruntung desa itu. Dikomentari oleh 1 orang, di-like oleh 29 orang. Kemudian baru 3 desa masuk Malaysia. Warga Indonesia sudah heboh. Beruntung sekali mereka masuk negara Malaysia. Tidak seperti kita. Coba desa kita yang masuk ke sana. Pasti kita sejahtera. Itu ungkapan daripada netizen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok, dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tentang BNPB sebut 3 desa Nunukan masuk wilayah Malaysia, geng. Karena itu hari ada perbatasan yang telah diluruskan oleh kedua negara jajahan antara Inggris dan juga Belanda, geng. Dan 3 desa di Indonesia ini, di Nunukan ini, masuk ke wilayah Malaysia, geng. Yang lebih mengejutkannya lagi, geng, kenapa mereka, para warga Nunukan ini, merasa bangga telah masuk wilayah Malaysia, geng? Apakah mereka sudah tidak NKRI lagi? Apakah mereka sangat ikhlas lepas dari tanah Indonesia ataupun ke tanah lepas dari kepada warga Indonesia? Waduh, kok seperti itu sih? Ya tentunya mungkin mereka kalau ikut wilayah Malaysia, mungkin hidupnya mereka lebih sejahtera, bantuan kesehatan, pendidikan, ataupun bantuan tiap bulannya akan dapat, geng. Tidak seperti ya pemerintahan kita, karena pemerintahan kita ini memfokuskan ke Jakarta saja dan selain sebagainya ke pelosok-pelosok itu belum menyebar, ya geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Nunukan terdapat 3 desa yang sebagian wilayahnya masuk ke wilayah Malaysia. Ini petanya nih, Pak. Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengungkapkan sebanyak 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagian wilayahnya kini masuk ke dalam administrasi Malaysia akibat pergeseran garis batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu 21 Januari 2026 terkait penyelesaian Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia di kawasan perbatasan darat. Adapun 3 desa yang terdampak yakni Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas. Meski demikian, BNPB menegaskan Indonesia justru memperoleh tambahan wilayah seluas sekitar 5.207 hektar dari hasil kesepakatan perubahan batas tersebut. Tambahan wilayah itu direncanakan untuk mendukung penguatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk pengembangan pos lintas batas negara dan kawasan ekonomi, sementara pemerintah memastikan perlindungan serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku. Garis perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia tiba-tiba bergeser. 3 desa di Nunukan malah masuk Malaysia. Waduh, enak dong. Paten juga ini beritanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba batas negara bergeser, 3 desa nyebrang ke Malaysia. Kepada 3 desa ini aku cuma mau bilang, sanggup kalian ya main tunggal len nyebrang-nyebrang kayak gitu aja, nggak kalian ajak kami. Kami pun butuh refreshing ya. Lain kali kalau kalian nyebrang kayak gitu, ajak kami dong. Jangan main tunggal kayak gitu. 3 desa di wilayah Nunukan telah bertukar menjadi kawasan Malaysia, iaitu Lipagas, Kabungalur dan Tataga. Selamat datang ke Malaysia. 3 desa ini asalnya di wilayah Nunukan. Akibat pergeseran sempadan yang telah dipersetujui. Bagi kita rakyat Malaysia, you are welcome. Kita menyambut kedatangan mereka dan apa yang mengejutkan, respon dari mereka, mereka berbesar hati, bersyukur kerana dapat menjadi wilayah Malaysia. Ini mereka cakap, cuba kita tengok pada komen-komen. Sebab apa mereka bersyukur? Sebab seawalnya daripada Nunukan ni ramai yang mencari makan di Sabah. Kan? Sebab
ke tempat mereka jauh. Jadi yang paling hampirnya di Sabah. Jadi mereka bersyukur. Alhamdulillah. Welcome to Malaysia. 3 kampung di Indonesia kini termasuk dalam wilayah Malaysia. Apa cerita ni? Ada laporan dari Indonesia yang kata 3 kampung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sekarang berada dalam wilayah Malaysia. Cerita ini timbul selepas sempadan darat antara Malaysia Indonesia diselaraskan semula hasil rundingan yang dah berjalan bertahun-tahun. Info ini disebut sendiri oleh Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia dalam mesyuarat dengan Suruhanjaya 2 DPR Indonesia di Senayan. Menurut mereka, perubahan ini berkait dengan penyelesaian beberapa outstanding boundary problem, OBP, istilah untuk kawasan sempadan yang belum dimuktamadkan, terutama di Pulau Sebatik yang memang terbahagi 2 antara Malaysia dan Indonesia. 3 OBP berjaya diselesaikan dan ditandatangani secara rasmi. Hasil pelarasan itu sekitar 127 hektar di Sebatik kekal milik Indonesia. Dalam masa yang sama, disahkan 3 kampung Indonesia di kawasan OBP Sinapat dan Lumbis Hulu, Kabung Alor, Lepaga dan Tetagas. Kini sebahagian tanahnya berada di bawah pentadbiran Malaysia. Tapi cerita bukan satu hala. Indonesia juga dapat tambahan lebih besar. Sekitar 5,207 hektar kawasan yang sebelum ini berada dalam wilayah Malaysia. Tanah itu dicadang untuk pembangunan sempadan termasuk pembinaan pos lintas batas Malaysia-Indonesia dan zon perdagangan bebas. Masih ada 4 segmen OBP di Kalimantan Barat yang belum selesai dan kini dalam proses tinjauan teknikal kedua-dua pihak. Isu sempadan ini bukan hal kecil. Ia sentuh soal kedaulatan, pentadbiran dan pembangunan masyarakat di kawasan sempadan. Jadi tak pelik kalau perkara ini terus jadi perhatian rakyat Malaysia-Indonesia dalam masa terdekat. Ya, pastinya beruntung lah geng ya 3 desa ini yang masuk ke wilayah Malaysia. Sedangkan kalau wilayah Malaysia masuk ke Indonesia, itulah yang tak beruntung. Bukannya apa ya geng ya, karena kurang prihatin pemerintah kita, pejabat kita kepada perbatasan-perbatasan ini itu banyak sudah geng. Itu banyak yang membuat statement seperti ini geng ya. Kami memang NKRI darah kami, namun kami perut kami Malaysia. Ada statement seperti itu. Kami memang lahir di Indonesia, namun untuk mencari makan kita harus ke Malaysia. Banyak, Malaysia lebih cantik sedangkan kami masih tanah jalannya. Banyak statement seperti itu. Jadi ya sangat beruntung lah geng. Dan komentar-komentar ini membuat iri satu kepulauan, satu negara Indonesia geng. Karena banyaknya ini telah diupload di Facebook dan banyak komentar-komentar daripada netizen Indonesia yang bilang, wah beruntung sekali sampai tinggal di sana, sangat beruntung sekali, coba aku ada di sana pasti kehidupanku lebih sejahtera, ada pendidikan gratis, bantuan, bensin murah, minyak murah, makanan lebih, aduh pokoknya segala macam pekerjaan, apalagi dapat IC, aduh. Enaklah hidupannya seperti itu, geng. Penasaran komentar-komentar orang seperti apa yang yang buat pelik orang Indonesia ini? Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? Ya, ada apa? 3 wilayah di Nunukan masuk ke dalam Malaysia, malah komentarnya bersyukur. Bersyukur katanya rakyat Nunukan masuk ke 3 desa itu, desa yang beruntung masuk ke wilayah Malaysia. Ayo kita lihat apa komentar mereka. Oh, ini yang pertama itu saya ya, paling warga sana yang minta masuk. Lagian terbukti mereka lebih banyak cari uang di Malaysia. Terlihat dari komentar tentang orang perbatasan, mereka rata-rata pilih Malaysia sebagai negaranya. Nah, saya itu komentar begitu karena saya pernah lihat dokumenter. Mereka cari, orang Nunukan itu cari garam gunung di hutan. Kemudian mereka jualnya ke Malaysia. Dan duit yang beredar di sana kebanyakan ringgit daripada rupiah. Walaupun kebutuhan pokok itu ada, tapi mahal. Lebih murah di Malaysia katanya. Jadi mereka kalau udah pergi kerja ke Malaysia sambil jual hasil bumi itu, pulang-pulang ya bawa kebutuhan hidup ya. Oke, ini berikutnya. Sungguh beruntung desa itu. Dikomentari oleh 1 orang, di-like oleh 29 orang. Kemudian apa komentar dari yang lain? Oh, tidak bisa kita lihat. Tidak bisa. Tidak ada ya. Oh, komentar lain. Asli alhamdulillah ditimpalin orang-orang lain. Kalau saya jadi warga desa itu malah bersyukur. Disukai oleh 26 orang, dikomentari oleh 2 orang,
Apa kata mereka? Oh, mereka juga setuju ya. Alhamdulillah. Sepertinya Katanya. sejahtera. Komentari oleh Kalau dua menjadi orang warga Malaysia. dan ya di mereka berdua setuju. Enaknya bisa ganti Terus pemerintahan. ada Eko Mulyana, Beruntung sekali. enak ya bisa ganti pemerintahan, sangat beruntung sekali. Wow. Ya, Beruntung, melihat keadaan sekarang ya betul-betul sekali lah beruntung. Disukai oleh 16 orang, dikuatkan oleh satu orang, betul sekali. Dia juga setuju ya. Kira-kira orang dari mana mereka itu ya? Yang jelas orang yang berhati mulia, tidak ingin melihat orang lain Menderita. walaupun satu negara dalam keadaan susah. Nah, harusnya kita begitu ya. Kalau seperti Aceh ingin merdeka ya harusnya kita nggak perlu inilah. Lagian orang Aceh nggak usah lah otak-atik suku-suku lain. Kalau kalian ingin merdeka ya merdeka aja. Saya juga begitu karena teman-teman saya juga banyak yang orang Jawa. Saya orang Gayo dan pasti berteman sama orang Jawa karena dari dulu kita udah bersama orang Jawa di Gayo itu ya. Oke bang. Oke, kemudian ya kalau 3 desa itu beruntung dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, biar saja ya. Kalau tidak layak ya harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Kayaknya nggak perlu deh Mahkamah Internasional, sudah jelas lebih layak di sana ya. Lebih layak Lagian ya dokumenter itu menunjukkan kalau warga di sana lebih memilih menjadi warga Malaysia daripada warga negara Indonesia. Kalau bisa milih katanya ya. Lebih baik ikut Malaysia deh, bersyukur ya disukai oleh 15 orang. Geser beberapa pulau lagi apa nggak popo, malah makmur ikut Malaysia. Saya setuju dengan dia. Apa disukain 10 orang, dijawab oleh orang lain katanya pekok katanya. Mas, Ini orang nggak ini peduli bukan sama orang saya, lain ya. Dek. Terus saya Bukan jawab saya, dia Mas seperti Ki. apa. Ini bukan Nggak usah deh, Kiki. itu jawab yang saya balas oleh saya sendiri ya, nggak usah dibahas. Sungguh 3 desa yang beruntung katanya, disukain oleh 11 orang, dikomentari oleh 1 orang. Apa komentarnya? Kalau boleh jujur, kakak pun kalau bisa mau pindah juga ke warga negara tersebut. Wah, begitu ya, banyak sekali orang yang bersyukur ternyata dengan keadaan itu. Pasti mereka menangis dan sangat bersedih karena tidak punya pemerintah lagi seperti Indonesia dan DPR yang sangat bekerja keras untuk rakyat. Semoga kalian kuat di sana. Nah, ini pelecehan terhadap negara Indonesia ya. Saya setuju dengan dia. Saya like deh. Oke. Aneh ya, penjaga perbatasan ada tapi patok bergeser sampai tidak tahu apa malah sengaja digeser biar ikut ke Malaysia. Kemungkinan bisa jadi. Saya setuju. Kalau bisa muat ikut Malaysia malah makmur. Ya, lebih makmur memang. Ada ayam. Pasti maju nanti 3 desa tersebut. Selamat. Disukai oleh 2 orang. Enak masuk Malaysia, pertalite lebih murah, pajak lebih rendah. Kalau bisa geser sampai ke Pulau Jawa sekalian. Komentar dulu pada orang Indonesia. Waduh, disukai oleh 10 orang, ditambahin oleh gue 1. Pingin sampai ke Aceh soalnya ya. Kalau dulu baik laut maupun darat dicaplok, kita marah. Kita marah-marah sekali ya. Sekarang justru kita kasih selamat. Aku setuju dengan dia. Karena apapun yang kita miliki di Indonesia ini tidak pernah kita sampai kepada kita ya. Kita masih tetap bayar pajak ini ono. Cuma makan bakso di pinggir jalan, di pinggir jalan doang yang gratis, nggak bayar pajaknya. Tapi tetap tukang baksonya ditagih pajaknya loh. Walaupun dia nggak mengenakan pada orang yang makan di pinggir jalan itu, mereka itu tetap dikenakan pajaknya. Kalau ketahuan udah besar, kalau tetap bakso dorongan milik seseorang, ya enggak deh. Apalagi bakso dorong itu biasanya kan rombongan yang punya ya, satu orang yang punya banyak gerobaknya disewakan begitu. Nah, yang disewakan itu udah pasti kena pajak. Oh, saya akan menyewa ormas untuk menarik Pulau Jawa ke sana. Bercanda dia ya. Nah, begitu deh intinya, banyak banget orang-orang bersyukur karena pulau itu telah masuk ke sana ya, ke Malaysia. Kenapa bukan desa gua katanya? Ya, gua juga pingin sih Aceh itu tetap merdeka juga. Mungkin Aceh bisa merdeka dengan cara Timur Leste kali ya, dengan berunding bekerja sama dengan Australia. Biar negara hebat kan Australia. Udah dulu deh, demikian ya. Ternyata banyak juga rakyat Indonesia itu yang berpikiran positif tentang wilayah-wilayah lain yang kekurangan. 3 desa di Nunukan ikut negara Malaysia. Mereka bukan bersedih, geng. Malahan mereka sangat beruntung, kata netizen Indonesia. Ya, keberuntungan itu
hoki kayak gitu, geng. Karena tiga desa ini mungkin pendapat ikinya pribadi ya, itu tidak diperhatikan, tidak apa namanya, geng ya, tidak diberi apa ya namanya, tidak diperhatikan lah, pokoknya ucapan seperti itulah, tidak dipandang, tidak dilihat, mungkin jalannya di sana kayak gini kayak gitu, padahal di situ banyak tiga desa. Bayangkan tiga desa masuk Malaysia, hoki nggak hoki, beruntung nggak beruntung, beruntung kayak gitu ya. Banyak loh orang Indonesia yang ingin masuk ke Malaysia. Jadi buat kalian yang bacot-bacot besar itu, bacot-bacot golongannya Aing Kurahap, Kokorap, ataupun si Benny, siapa lah itu ya. Lihat sekarang, tiga desa, ini baru tiga desa masuk Malaysia. Warga Indonesia sudah heboh. Beruntung sekali mereka masuk negara Malaysia. Tidak seperti kita. Coba desa kita yang masuk ke sana, pasti kita sejahtera. Itu ungkapan daripada netizen Indonesia. Jadi buat kalian yang belaga, yang sombong, yang selalu fit negara Malaysia, lihat sendiri, tiga desa ini aja, bahkan bukan tiga desa ini aja. Orang-orang yang melihat ini, mereka iri seiri-irinya. Terus kita baca apa tentang fakta ini kayak gitu. Jadi apa namanya ya, kita harus berpikir positif lah kepada negara Malaysia, bahwasannya memang kita kalah telak dari negara Malaysia. Kita kalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, jalan, dan bantuan dari kerajaan. Itu memang Malaysia unggul lah daripada kita. Menangnya apa mas? Kita menangnya korupsi, kita menangnya iri, kita menangnya dengki, kita menangnya pandai, IQ di bawah rata-rata, SDM di bawah rata-rata. Itulah menangnya kita. Apa-apa benda silakan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.